Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ayan Sefiadani dengan NPM 25103, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah pengantar filsafat dan teori hukum yang diampu oleh Bapak Florianus Yudiprio Amboro SHM Hum. Jadi di sini saya akan menjelaskan pendapat dari beberapa narasumber yang sudah saya wawancarai terkait pembuatan hukum dan juga penegakan hukum di Indonesia menggunakan beberapa teori hukum. Yaitu yang pertama ada teori hukum pembangunan, kedua teori hukum progresif, dan yang ketiga teori hukum integratif. Baik, sebelum saya jelaskan mengenai pendapat masyarakat berdasarkan teori hukum, mari kita lihat dulu video wawancara yang telah saya lakukan ke beberapa narasumber. Halo Pak, selamat sore. Perkenalkan, saya Ayan, mahasiswa hukum. Jadi ini saya ingin bertanya-tanya sedikit tentang hukum kepada Kakak. Siapa namanya? Nama saya Julius. Kalau boleh tahu kegiatan sehari-harinya apa? Sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa. Oke, jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Sebelumnya kamu pasti pernah dengar kan kalau Indonesia ini merupakan negara hukum? Iya, pernah. Oke. Jadi pertanyaan pertama itu, apakah kamu tahu apa itu arti dari pembuatan hukum dan penegakan hukum? Kalau untuk pembuatan hukum mungkin lebih mengarah ke pembuatan undang-undang. Tapi kalau penegakan hukum, bagaimana upaya kita dalam menegakkan hukum sebagaimana fungsinya. Kalau menurut kamu ini pembuatan hukum dan penegakan hukum di Indonesia ini bagaimana? Apakah sudah baik atau belum? Apakah sudah tepat juga? Kalau untuk pembuatan hukum mungkin cukup baik, dan kalau untuk penegakan hukumnya masih 50-50 karena menurut saya ada kurangnya dan ada yang lebihnya. Kalau boleh tahu kenapa ya kamu bisa merasakan itu? Bisa kasih alasannya lagi? Karena menurut saya penegakan hukum di Indonesia itu saya rasa masih kurang karena banyak oknum yang menganggap bahwa kondisinya itu dimanfaatkan tidak sebagai mestinya. Kita ambil contoh kecilnya itu seperti polisi yang melakukan razia tanpa SK penugasan. Kemudian kita ambil contoh besarnya itu seperti kasus korupsi yang bisa disuap. Seperti itu, Pak. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih atas waktu dan jawabannya ya Pak. Perkenalkan, nama saya Jericho Mdu, saya staf dari UIB. Oke. Kak Jericho ya Pak? Kak Jericho pernah dengar nggak bahwa Indonesia ini merupakan negara hukum? Ya, pernah. Oke, pernah. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Jericho sendiri, arti dari pembuatan hukum dan juga penegakan hukum itu apa? Ya, kita berbicara mengenai pembuatan hukum, tentunya hukum ini dibuat guna mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat di Indonesia supaya berjalan tentram dan aman. Dan berbicara terkait dengan penegakan hukum ini sendiri, bagaimana cara kita untuk menjalankan sesuai dengan aturan yang telah diatur di dalam undang-undang tersebut supaya dapat berjalan sesuai dengan yang telah diatur. Kalau gitu, menurut kamu ini pembuatan hukum dan juga penegakan hukum di Indonesia ini bagaimana? Apakah sudah baik atau belum? Nah, kalau berbicara mengenai pembuatan hukum di Indonesia, tentunya hukum di Indonesia ini sudah mengatur sebagian besar tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Dan untuk penegakannya sendiri, dilihat dari beberapa kasus yang pernah terjadi ya, mungkin belum sepenuhnya efektif pelaksanaan dari penegakan hukum ini sendiri. Misalnya ada yang sudah diatur, namun dalam kenyataannya mereka itu belum terlaksana gitu. Jadi sehingga saya dapat katakan untuk penegakan hukumnya itu sendiri masih kurang. Halo Kak, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ayan Sefiadani, mahasiswa Ilmu Hukum UIB. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya sedikit kepada kakak, siapa namanya? Kak Leni. Kak Leni. Oke, saya ingin bertanya untuk bahan kuliah saya. Sebelumnya kakak pernah nggak mendengar bahwa Indonesia ini disebut sebagai negara hukum? Pernah. Pernah. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Kak Leni tahu apa arti dari pembuatan hukum dan juga penegakan hukum? Kalau untuk pembuatan hukum sendiri saya kurang paham ya, kayak undang-undang gitu setahu saya. Tapi kalau untuk penegakan hukum itu segala upaya yang dilakukan setelah aturan itu jadi supaya berjalan sebagaimana mestinya. Oke. Kalau menurut Leni sendiri, pembuatan hukum dan juga penegakan hukum di Indonesia ini bagaimana? Apakah sudah baik, sudah sesuai atau belum? Kalau untuk pembuatan hukum itu masih kayak kurang ya, masih 5%, dan penegakan hukumnya juga masih 5% sih bagi saya. Oke. Boleh kasih alasan nggak kenapa bisa memilih jawaban tersebut? Kalau menurut saya kayak hukum di Indonesia itu masih kayak
nggak buat pelaku itu kayak jera, tapi cuma buat takut buat ngelakuin kesalahan itu sih kalau saya. Perkenalkan, nama saya Ican, saya staf magang di sini. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, Kakak pernah nggak dengar bahwa Indonesia ini merupakan negara hukum? Oh, tentu pernah dong. Ya pernah ya. Nah jadi menurut Tichan sendiri, apa sih arti dari pembuatan hukum dan penegakan hukum? Menurut saya itu pembuatan hukum itu sebuah awal dari aturan yang dibuat gitu. Kalau penegakan itu upaya penanganan hukum atau sanksi kepada yang melakukan pelanggaran hukum. Oke. Kalau gitu menurut kamu pembuatan hukum dan penegakan hukum di Indonesia ini bagaimana untuk saat ini? Apakah sudah sesuai atau belum? Menurut saya sih untuk pembuatan hukumnya di Indonesia tuh OTW baik lah ya, karena udah mulai ya terbuka kepada masyarakat. Sedangkan penegakan hukumnya menurut saya sih masih kurang. Kalau itu boleh kasih tahu nggak alasannya untuk bisa menjawab seperti itu? Saya sendiri menjawab karena seperti yang kita lihat di TV, contoh di TV udah banyak hukum di Indonesia itu lebih gimana ya, tumpul ke atas ujung ke bawah ya kan. Nah, semua orang yang punya duit bisa mengendalikan hukuman untuk dia sendiri, sedangkan yang nggak punya duit ya menerima apa adanya hukuman yang sesuai dengan undang-undang, namun bisa jadi dia mendapatkan hukuman yang lebih parah. Contoh sendiri ada di TV itu kayak yang orang miskin kelaparan butuh singkong, nyolong singkong, dapat hukuman 5 tahun penjara, padahal dia kelaparan ya kan. Sedangkan DPR kita yang melakukan korupsi ya kan, udah korupsi miliaran, di penjaranya kayak hotel ya kan. Nah itu bisa terlihat dari situ. Oke, bagus sekali atas jawabannya ya Kak. Kalau gitu terima kasih atas waktu dan jawabannya ya Kak. Sama-sama. Oke, itu tadi merupakan hasil wawancara saya kepada narasumber terkait pembuatan hukum dan juga penegakan hukum di Indonesia. Nah, sebelum kita kaitkan dengan teori hukum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu arti dari teori hukum masing-masing. Yang pertama ada teori hukum pembangunan. Nah, jadi teori hukum ini itu awalnya berasal dari pemikiran Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja SHLLM, yang dimana inti dari teori hukum pembangunan ini adalah hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Profesor Mokhtar ini tidak menyarankan Indonesia untuk menjadi cash law atau mengubah sistemnya menjadi common law. Tetapi dalam teorinya, beliau ini hendak memandang bagaimana hukum tertulis bisa terus mengakselerasi pembangunan. Teori hukum pembangunan Mokhtar Kusumaatmadja ini juga memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat serta bangsa Indonesia yang meliputi struktur, kultur, dan substansi yang sebagaimananya dikatakan oleh Lawrence F. Friedman. Jadi pada dasarnya memberikan dasar fungsi, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dan hukum sebagai suatu sistem yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Yang kedua ada teori hukum progresif. Teori ini muncul pada sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya yaitu Sachipto Raharjo. Hukum progresif ini lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif yang dipraktikkan pada realitas empiris di Indonesia ini tidak memuaskan. Nah, gagasan hukum progresif ini muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia, terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi di Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut. Profesor Sachipto Raharjo berpandangan bahwa hukum ini dibentuk untuk manusia, bukan manusia yang dibentuk untuk hukum. Hukum progresif ini memahami konsep keadilan sebagai hukum yang benar-benar memperhatikan sumber-sumber hukum yang baru untuk tercapainya keadilan, sehingga tidak lagi mendasar bahwa wanita dan anak adalah subjek hukum yang paling lemah. Yang terakhir ada teori hukum integratif. Teori hukum integratif menurut Romli Atmasasmita merupakan perpaduan antara teori hukum pembangunan dan juga teori hukum progresif dalam konteks Indonesia yang terinspirasi oleh konsep hukum menurut Hart. Hal ini dikarenakan Hart menekankan pentingnya rule of recognition dalam konsep hukum dibandingkan dengan primary rules yang menekankan pada kewajiban anggota masyarakat untuk mematuhi undang-undang.
Nah, teori hukum integratif ini menjelaskan bahwa rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat ini harus dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku, dan juga sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Satu kesimpulan yang utama dari pengembangan teori hukum integratif di Indonesia ini adalah bahwa teori hukum ini memiliki peranan penting dan menentukan dalam mendefinisikan dan mempertahankan nilai-nilai dan juga idealisme yang dapat memelihara kesinambungan pandangan hidup kita bersama, yaitu Pancasila. Jadi, berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada 5 narasumber, serta penjelasan dari masing-masing teori hukum, maka dapat saya simpulkan bahwa masyarakat ini menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan fakta nyata dan juga apa yang telah mereka lihat di kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini mengarah kepada teori hukum pembangunan, karena teori hukum pembangunan ini adalah teori yang sampai saat ini eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia sendiri dengan melihat dimensi dan juga kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya tolak ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut, tumbuhlah dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia, maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat, didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau keterlibatan dalam usaha pembangunan merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendakinya. Nah, teori hukum pembangunan dari Profesor Dr. Mokhtar Kusumadja SHLLM apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya dan kondisi penegakan hukum pada khususnya, maka mempunyai sinergi yang timbal balik secara selaras. Baiklah, itu tadi merupakan video analisis penjelasan pendapat masyarakat yang telah saya wawancarai mengenai pembuatan hukum dan penegakan hukum di Indonesia yang dikaitkan dengan teori hukum. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga terima kasih karena telah menyaksikan video ini.